Haleluya. Salibnya begitu besar buat kita, salibnya tiada ternilai. Dimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkam dan aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, di hati-Mu terukir namaku Bapa, di hati-Mu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski kadang kami terjatuh, tidak pernah Kau lelah hampiri kami ya Bapa. Memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari kita sama-sama katakan, di hati-Mu terukir namaku. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan di mata-Mu terlukis wajah kami. Bukan karena kuat kami ya Bapa, kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkam dan aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu.
hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau diriku memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar kasih-Mu ya Yesus. Bagi-Mu segala pujian. Terima kasih. Hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan segala pujian kita. Karena tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Yesus, mari kita sama-sama mau katakan, bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau. Yesus sungguh berharga Haleluya, mari kita sembah Dia. Karena sungguh berharga salib-Mu Tuhan. Kau tanpa salib-Mu ya Bapa, kami tidak bisa menjadi anak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena salib-Mu yang memampukan kami Tuhan. Salib-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk boleh menjadi anak-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Karena hanya
bagi Dia segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, bagimu segala pujian, segala hormat kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bagimu Tuhan segala pujian kami, bagimu Tuhan segala hormat kami, bagimu Tuhan segala kemuliaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Yesus, bagimu segala pujian, hormat kami. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, haleluya. Dengan kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan ya saudara. Semangat puji Tuhan. Ada amin. Haleluya. Kita mau tinggikan nama Yesus. Karena hanya Yesus nama yang patut ditinggikan.
Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Haleluya, karena Dia berkata, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, raja keagungan. Haleluya. Kita mau tinggikan nama Yesus, berikan hormat kemuliaan bagi Dia. Dia Raja keagungan kita. Haleluya. Dan Dia tidak biarkan kita melebihi haleluya, melebihi batas kekuatan kami. Kau yang berikan ku kemuliaan, makin serupa dengan gambaran. Bersama Rohmu kami pasti menang. Ku pasti menang. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dia Raja keagungan kita. Namanya layak dipuji, dihormat, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Mari kita sama-sama mau katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Haleluya. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Tuhan kita sungguh baik. Dia Allah yang penuh kuasa. Dia Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Tuhan kita hebat. Tuhan kita penuh kasih. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Tetap semangat puji Tuhan ya. Semangat memuji Tuhan. Amin. Mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau selalu berkata, iman kita berkata, Tuhan yang pegang kuasa, Dia yang selalu bekerja. Jiwaku bertanya,
apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Iman kami berkata, ya Tuhan, imanku berkata, Tuhan yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, yang percaya walaupun gunung itu tidak berpindah, tapi tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kuasa. Kita sama-sama mau bangkit berdiri, saudara. Haleluya, Yesus. Tak mengapa, sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, Kau selalu ada di samping kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendra Naftali. Waktu dan tempat saya persilakan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai pada pertengahan Mei, Tuhan masih membimbing perjalanan kehidupan kami. Tuhan masih memberi kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberi kesempatan di dalam kehidupan kami untuk sampai di rumah-Mu yang Maha Kudus pada pagi hari ini. Ajari kami terus Tuhan. Senyaman kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami terus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan, sehingga kami peroleh hati yang bijaksana untuk terus mengikuti alur dan kehendak-Mu di dalam perjalanan iman kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai pertengahannya. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah membimbing acara ibadah, yang telah memulai, menyelesaikan juga ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam perjalanan kehidupan kita itu kita ini kadang-kadang berburuk sangka atau kebalikannya underestimate begitu. Misalnya contohnya begini, satu saat saudara datang kepada seseorang yang menurut kacamata saudara itu orang ini mampu, orang ini bisa diandalkan, kemudian terus mungkin saudara membutuhkan sesuatu. Misalnya katakanlah membutuhkan sesuatu itu jumlahnya 5 misalnya, angkanya 5. Terus ternyata orang ini bantu tapi angkanya itu cuma angka 1 atau angka 2. Di bawah prediksi, di bawah keinginan yang saudara inginkan. Kadang-kadang kan kemudian kita ngomong, "Lialah, wong iki tibake kayak ngene ta." Atau kadang-kadang kita ketemu seseorang, "Duh, gak nyongko yo. Ternyata aku cuma butuh 5, dikasih 10. Wah, luar biasa ya orang ini." Ada sebuah keinginan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah keinginan di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu kadang-kadang enggak salah sih. Kita bekerja pada sebuah perusahaan. Misalnya seseorang baru kerja, berharap 3 bulan kemudian, berharap setengah tahun kemudian, atau 1 tahun kemudian gajinya dinaikkan gitu. Enggak salah sih. Atau kita berpikir kita sudah beribadah sedemikian rupa, sudah mengikuti setiap acara ibadah, rasanya sepertinya itu mengikuti semua kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang terus kemudian perjalanan kehidupan kita kok enggak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu, berkali-kali di dalam tempat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini musimnya banyak guru, banyak anak-anak sekolah, biasanya yang kelas 3 SMA, itu sudah pada sudah ada yang kelas 3 SMA? Halo? Ada yang kelas 3 SMA? Sudah pengumuman lulus? Halo? Enggak ada yang kelas 3 SMA. Kelas seluruh KB. Ada yang kelas 3 SMP sudah pengumuman lulus? Halo Ibu Guru, Bapak Guru, Pak Robert. SMP belum pengumuman. SMA yang sudah ya. Haleluya. Berkali-kali saya sampaikan di dalam tempat ini, kalau misalnya ada anak sekarang, ini yang baju putih ini kelas berapa ya? Baju putih depan sendiri. Ya. Kelas berapa? 2 SMP. Nanti tahun depan kan kepingin kelas 3 SMP ya. Kalau misalnya tahun depan saya bayari lagi kelas 2 SMP lagi.
Mau? Nggak ada yang mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pada 2 ayat pada pagi hari ini. Saya yakin 2 ayat ini sering kita baca. Bahkan 2 ayat ini, terutama ayat yang pertama, kalau saya langsung menyebutkan ayatnya, kitabnya, kemudian pasalnya, ayatnya, langsung ingat, oh ini ayat ini, bunyinya seperti ini. Tapi mari kita belajar 2 ayat ini, mari kita bersama-sama, saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Mulai ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya berharap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semuanya, anak-anak muda, untuk bersama-sama membaca ayat ini. Mungkin nanti berdiri agak lama sedikit, kurang lebih paling ya 5 menit gitulah, enggak sampai. Kita baca bersama-sama 2 ayat ini. 2, 3. Karena itu tolong ayat 1, tolong perhatikan Bapak Ibu. Ayat 1-nya tolong diperhatikan. Saya ulangi, saya bacanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Semuanya tahu, sebagai persembahan yang hidup. Tapi apakah Tuhan menginginkan hanya persembahan yang hidup? Enggak, saudara. Masih koma, yang kudus. Sebuah grade lagi, sebuah tingkatan lagi. Tidak hanya sekedar hidup, tapi yang kudus. Grade yang ketiga. Dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup, kudus, dan yang berkenan. Ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama lagi. 2, 3. Amin. Tolong tetap bangkit berdiri. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Kalau kita bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, sudah bagus, saudara. Tapi sekali lagi, grade yang Tuhan inginkan tidak hanya sekedar baik. Yang kedua, yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, dan yang sempurna, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kembali kepada prolog yang saya sampaikan kepada tadi. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang, saudara, bahkan mungkin sering, kita underestimate kepada seseorang. Kita kepingin, tidak jarang juga apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa dengan apa jawaban yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12, tolong kembali ke ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit. Bahkan mungkin kita sering, apalagi kalau kita tanya Ibu Gembala, berapa banyak, seberapa sering, mungkin bahkan tidak bisa menghitung. Disuruh mendoakan seseorang,
yang masih dalam keadaan hidup tapi tidak berdaya di dalam sebuah rumah sakit. Mungkin juga, para dokter sudah menyerah. Jadi mengerti ya maksudnya ya. Apakah itu salah? Enggak salah, saudara. Sekali lagi enggak salah. Tapi Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, sekali lagi Tuhan mengingatkan, Tuhan menekankan. Dan Tuhan berharap di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita sudah mengenal Yesus Kristus, bahkan mengambil sebuah keputusan untuk melayani Dia, untuk menyerahkan setiap perjalanan kehidupan kita, yang perlu kita ingatkan Bapak Ibu, yang perlu kita ingatkan untuk diri kita sendiri. Seiras dengan Roma 12 ayat yang pertama ini. Apakah kita hanya sekedar beribadah Bapak Ibu? Apakah beribadah bersama pada pagi hari ini salah? Enggak, bagus saudara, bagus sekali. Bapak Michael selalu sering mengingatkan, kalau bisa HP-nya itu di silent, dan bahkan Ibu Gembala ngomong, lebih baik HP-nya itu ditinggal di mobil. Wis, gak bingung HP-nya getar atau enggak atau apa gitu. Gak bingung saudara. Tapi kan untuk melakukan seperti itu kan sesuatu yang amat sangat sulit. Kalau memang gak bawa Alkitab, hanya membuka HP untuk baca Alkitab, gak masalah saudara. Tapi kalau di ibadah kemudian kita sepanjang waktu ibadah, kita jawil kanan kiri, kita ngomong terus, kita sibuk dengan kesibukan kita saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar. Persembahan yang hidup sudah, saudara. Apakah yang kudus dan yang berkenan kepada Allah? Sesuatu yang harus kita bersama-sama kita kejar. Sesuatu yang bersama-sama harus ada di dalam paradigma pemikiran kita, saudara. Sesuatu yang harus kita tumbuhkan di dalam perjalanan keimanan kita, saudara. Tidak hanya sekedar ingat, hari Minggu jam 9, GPT Logos beribadah. Atau mungkin, maaf saudara, aduh capek. Minggu depan masih ada tanggal 24, itu juga minggu. Logos juga buka ibadahnya, benar saudara. Setiap minggu jam 9 di dalam tempat ini pasti saudara hadir atau enggak, ibadah tetap berlangsung saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita saudara. Seiras dengan ayat yang lain yang pernah saya sampaikan. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku berkata seperti kanak-kanak, aku bertingkah laku seperti kanak-kanak. Ketika aku dewasa, saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini. Apa yang kita lakukan sebagai orang dewasa? Gak jarang kan kadang-kadang ada seseorang ngomong, bukan kepada saudara tapi kepada orang lain. Wong iku tibakno, koyo arek cilik tibakno. Memperkatakan seseorang bukan pada usianya, saudara. Tingkah polanya tidak sesuai dengan usianya. Pernahkah kita berpikir, Bapak Ibu, kita mempelajari perjalanan keimanan kita? Keimanan kita di hadapan Tuhan, itu levelnya bagaimana, saudara? Kenapa ada jenjangnya sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, mahasiswa? Kenapa ada jenjangnya seperti itu? Sesuai dengan tingkat usia anak-anak yang belajar, saudara.
Pernahkah kita mempelajari perjalanan keimanan kita, saudara? Berapa lama kita beribadah, saudara? Saya tidak ingat waktu itu ngomong apa dengan Pak Yusuf almarhum, maaf Bu Yusuf. Saya nggak ingat saya ngomong apa. Tapi satu saat jawaban Pak Yusuf itu seperti ini kepada saya, saudara. Jawaban ini terus terang saja, saudara, tidak bisa hilang, saudara. Dengan jawaban ini membuka paradigma pemikiran saya, membuka paradigma perjalanan keimanan saya, membuat perjalanan keimanan saya itu seolah-olah, bukan seolah-olah, dan sepertinya punya arah, punya tujuan. Mungkin waktu itu saya tanya, mungkin karena gereja tahun apa itu, gereja awal-awal 2000-an, seperti itu, gereja gencarnya dengan teori kemakmuran dan lain sebagainya seperti itu kan. Mungkin waktu itu kalau nggak salah saya tanya, kenapa nggak ada tentang berkat, begitu-begitu itu mungkin saya tanya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa jawaban Pak Yusuf waktu itu? Hendrata, firman yang saya sampaikan itu sama dengan apa itu kalau pelajaran sekolah itu sama dengan untuk para mahasiswa. Saya terenyak sebentar, kemudian saya kembali bertanya, apa maksudnya Om? Kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Bukan tentang hal-hal duniawi lagi, bukan tentang hal-hal jasmani lagi, Bapak Ibu. Berapa lama perjalanan keimanan kita? Mungkin kalau untuk orang-orang muda yang kisarannya masih di bawah 20, saya bisa memaklumi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kalau dalam perjalanan keimanan kita, apalagi kita yang sudah disebut manula, manusia lanjut usia, yang di atas 50 tahun, kemudian Pak Yusuf menjelaskan dan melanjutkan kalimatnya, dimanapun kita beribadah, seharusnya kita bertumbuh, kita berbuah, di mana kita waktu pertama kali kita ditanam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita pernah menanam. Bisakah kita tanam, kita misalnya apa ya, macam-macam lah, bunga atau buah, sebulan ditanam di Prapen. Bulan berikutnya ditanam, dipindah bunga itu di Pondok Chandra. Bulan ketiga ditanam, dipindah lagi di mana. Bulan keempat dipindah lagi. Saya pikir 3 kali ditanam bunga atau pohon itu rusak, saudara, nggak bisa hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya bacakan pelan-pelan sampai ayat yang kelima ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran ataupun keserakahan disebut saja pun janganlah di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat yang kelima. Karena itu ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal atau orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai persembahan yang hidup seperti yang ditulis dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pernah bersifat hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani, saudara. Persembahkanlah sebagai persembahan yang kudus, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20. 2
2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai 22. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa Tuhan itu amat sangat care dengan kehidupan kita? Bahwa Tuhan dengan amat dan sangat itu sudah merencanakan perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Pernahkah itu kita sadari? Pernahkah kita mau berjalan menurut kehendak dan rencana Tuhan? Dan yang berkenan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan, meskipun dia 2 kali dikasih mimpi. Yang pertama, berkasnya saudara-saudaranya tunduk. Mimpi yang kedua, sampai berkasnya orang tuanya juga tunduk, saudara. Sampai 2 kali mimpi. Setelah selesai mimpi itu pun, Bapak Yakub marah kepada Yusuf. Masakan aku bapamu, tunduk kepadamu, saudara. Hampir 18 tahun Yusuf dipenjara tanpa sebuah kesalahan. Sampai titik itu Yusuf tidak mengerti, saudara. Tapi satu hal yang dilakukan oleh Yusuf mulai dari awal. Dia belajar untuk hidup mempersembahkan kehidupannya. Dia belajar untuk mempersembahkan kekudusannya meskipun godaan itu sedemikian besar. Dan efeknya dan akibatnya sudah dijalani oleh Yusuf. Dan sampai pada sebuah titik perjalanan kehidupan Yusuf ternyata berkenan di mata Tuhan. Pelajaran yang kedua, ayat yang kedua di dalam Roma pasal yang ke-12. Janganlah kamu serupa, ayat yang kedua, Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sebuah perubahan, saudara. Sebuah perubahan. Seiras dengan kenaikan Yesus Kristus yang kita rayakan Kamis yang lalu, saudara. Ada sebuah perubahan, saudara. Sebuah perubahan yang waktu itu, jangankan waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalaupun sekarang misalnya saudara, misalnya ini. Yesus itu hidup di dalam abad sekarang ini, saudara. Kemudian kita melihat Yesus itu naik ke surga, saudara. Maaf Bapak Ibu, sopo sing percaya? Wingi mangan bareng be aku, mangan ikan bakar. Loh, sekarang terangkat naik ke surga. Siapa yang percaya Bapak Ibu? Tapi perjalanan keimanan kita kan bukan hanya karena percaya kan. Tapi kita merasakan perjalanan itu bersama Yesus. Dan apa yang terjadi dengan ke-11 murid yang lain? Sebuah perubahan, saudara. Sebuah perubahan. Petrus yang begitu penakut.
Awakmu lah wingi lah bareng-bareng ambek iku to sing oh duduk aku enggak. Pindah nang tempat lain, kumpul di tempat lain. Sampai 3 kali menyangkal Yesus. Thomas yang berkata, kalau aku enggak ndelok tangan yang berlubang paku dan lambung yang tertusuk tombak, sekali-kali aku tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Petrus ngomong, aku gak layak disalib mati dengan kepala yang di atas. Petrus mati disalib dengan kepala di bawah. Thomas orang yang sangat tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, meskipun orang yang tidak banyak bicara Thomas, tapi tidak begitu percaya dengan kebangkitan Kristus. Tapi toh menjadi martir di India. Bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita? Senyapang kita dikasih kesempatan oleh Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Apa yang baik. Jangan seperti penduduk di Niniwe yang tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Lah cek nemen nih saudara. Sebelum Yunus diutus di Niniwe. Seperti itu penduduk Niniwe. Jangan sampai di dalam perjalanan kehidupan kita saudara. Jelas-jelas ngerepek itu gak oleh. Nek ketok Pak Robert, gak munggah. Ya Pak Robert ya. Apa yang baik. Tidak sampai pada titik apa yang baik. Tapi levelnya dinaikkan apa yang berkenan kepada Allah. Tidak hanya cukup pada kata baik. Tapi Tuhan menginginkan sebuah grade lebih lagi saudara. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kita akan tahu good, better, best. Baik, lebih baik, terbaik. Ingat prolog yang saya sampaikan tadi? Dikek mek ini aku. Kita berharap lebih. Tapi yang kita dapatkan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Pernahkah Tuhan melihat perjalanan keimanan kita itu seperti itu? Loh, tiba-tiba Hendra, teki kayak ngene ta. Lala, wong nyanyi-nyanyi, cerewet, kakean cangkem. Iso nenek ngeluh tok. Bagaimana kalau Tuhan menilai kita itu seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Pernahkah itu ada di dalam kehidupan? Lah, wong iki isoi. Wis ngono lah wis. Tuhan saking pegel Tuhan, wis Tuhan sampai ngomong, wong iki bocah. Pernahkah kemudian kita berpikir Tuhan itu berpikir seperti itu tentang perjalanan keimanan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Enggak pernah berpikir sampai titik itu kan. Tapi mari kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seiras dengan kebenaran firman Tuhan, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita naikkan level kita, grade kita. Ditinjau dari sudut waktu, ditinjau dari sudut usia. Seharusnya ayat yang lain berkata, sudah menjadi pengajar. Ditinjau dari sudut waktu, saudara. Pada waktu perekonomian, ya waktu anak pertama saya masih SMA, kalau nggak salah, Tasya sudah masuk kuliah kalau nggak salah. Yang nomor 2 masih SMA, yang nomor 3 masih
SMP, otomatis yang nomor 4 masih SD. Antara tahun 2005, 89 tambah 8, ya 2010-an kira-kira. Terus terang saja saudara, menyekolahkan 4 anak di sebuah sekolah, saudara. Terus terang saja, bukan biaya yang sedikit, saudara. Saya ngomong sama anak saya yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Istri saya juga ngomong, ya, kamu sudah anak yang pertama, kamu sudah sudah lulus sudah lulus SMA, sudah masuk kuliah. Mungkin uang saku tidak cukup, mungkin uang saku bukan tidak cukup ya, pas-pasan. Untuk kepingin yang lain pun agak harus ngoyo. Diajari untuk supaya ngelesi, saudara. Dan ternyata itu dituruti dan dia ngelesi, saudara. Poin yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seharusnya kita semuanya itu mengerti tugas dan perjalanan kehidupan kita. Tugas dan tanggung jawab kita. Apakah seorang anak? Apakah orang tua? Bahkan pada pagi hari ini saya ngomong, saya menghimbau bagi anak-anak yang lulus SMA, tolong ojo sampai selesai. Berusahalah sedemikian rupa supaya bisa lulus S1, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk tahun ini, untuk tahun ini, tahun-tahun yang akan datang, sepertinya S1 pun kadang-kadang tidak cukup. Saya baru tahu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama 3 putri saya lulus SMA, lulus kuliah, kemudian kerja, saya itu gak pernah tanya gajinya mereka. Saya baru ngomong-ngomong sama Nyu, waktu dia lulus kuliah, waktu dia melamar kerjaan, saya baru tahu, Bapak Ibu. Gaji UMR itu untuk arek-arek yang lulusan S1, saudara. Saya baru tahu. Lah nih orang-orang yang demo setiap 1 Mei yang tidak lulus S1 itu opo sing didemo? Demo UMR, tapi sing nikmati arek-arek mahasiswa lulusan S1. Maksud saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya anak-anak muda, kalau anak-anak muda tidak meneruskan S1 sampai selesai, maaf. Perjalanan kehidupan saudara 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, ketika saudara umur 30 tahun, ketika bapak saudara sudah menjadi orang tua, anak saudara kecil-kecil sudah berumur 40 tahun, jangan kaget kalau perjalanan kehidupan saudara pun ya seperti pada orang-orang umumnya. Makanya dengan tingkat keimanan kita, semakin kita baik di hadapan Tuhan, semakin level kita semakin tinggi di hadapan Tuhan, untuk mempersiapkan perjalanan kehidupan kita menjadi mempelai Kristus. Gak mungkin kan seseorang yang anak lulus SD kemudian jadi mempelai Kristus, gak mungkin kan. Minimal kan peraturan di Indonesia kan 20 tahun ke atas baru boleh menikah dan seterusnya seperti itu kan. Dan kalau misalnya maaf ada morotuwo ngapeli anak ceweknya, pasti tanya gini, Nyu kuliah di mana Nyu? Pasti pertanyaannya gitu. Atau Nik kamu kuliah di mana Nik? Oh enggak om, aku lulusan SD. Maaf Bapak Ibu yang lulusan SD, saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi kalau itu tingkat pendidikan, kalau itu tingkat pendidikan kita sampai SMA saja, saya berharap saya punya seorang anak muda, meskipun sekarang usianya ya mungkin hampir 27, 28, meskipun baru lulus S1, sangat luar biasa. Siang kerja, malam kuliah. Meskipun tersendat-sendat, diselesaikan kuliahnya. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebuah grade yang Tuhan inginkan di dalam
Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tidak hanya sekedar menulis. Rasul Paulus mengajarkan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan keimanannya. Kita tahu semuanya tanpa sebuah perubahan dari diri Rasul Paulus. Kalau dia masih tetap namanya Saulus, dia tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Dalam perjalanan kehidupannya, Rasul Paulus mempersembahkan kehidupannya. Dia tidak hanya bisa menulis di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Tapi Rasul Paulus benar-benar mempraktekkan dalam perjalanan keimanannya. Filipi pasal yang ke-13. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu baca mulai ayat yang pertama di dalam Filipi pasal yang ketiga ini, bagaimana Rasul Paulus meriven atau menulis perjalanan kehidupannya. Rasul Paulus bukan orang kacangan. Rasul Paulus seorang sarjana Gamaliel yang top waktu itu. IQ-nya memang pintar, terbukti dengan banyaknya kitab yang ditulis. Di dalam ayat sebelumnya dia berkata, apa yang dahulu kuanggap sebagai sebuah keuntungan, kepinterannya dia, kedudukannya dia, latar belakangnya dia, semuanya sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain, dianggap sebagai sebuah sampah, sebuah sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Untuk menunjukkan, untuk menaikkan grade perjalanan keimanan kita di hadapan Tuhan, harus ada sebuah kerendahan hati. Harus bisa belajar meninggalkan apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah menjadi pengalaman kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk bisa menaikkan level keimanan kita di hadapan Tuhan, sesuai yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saudara. Ayat yang lain berkata, Yesus berkata, ikut aku menyangkal diri dan memikul salib. Untuk supaya kita berkenan sempurna di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar. Kita harus tidak sekedar belajar, terus menerus belajar untuk meninggalkan segala sesuatu, segala atribut yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus, backgroundnya yang sedemikian luar biasa, tidak menjadi sebuah kebanggaan, bahkan itu dianggap sebagai sebuah sampah. Tidak, jadi kadang-kadang kan kita dengar, karo ta, aku iki sapa? Orang sing dicang, wong iki lali ambek awake dhewe, karo aku kita sapa? Ya toh, kadang-kadang kita kan dengar seperti itu.
Kadang-kadang kita kepingin sedemikian rupa, diapakan ya? Ya Tuhan sih ngomong, janganlah duduk di depan. Nanti tuan rumah ngomong, kamu aja duduk depan, kamu duduk belakang. Kalimat kan seperti itu kan di dalam ayat Alkitab. Ayat selanjutnya 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap perjalanan kehidupan kita siapapun, saudara, siapapun, apakah itu orang tua ataukah anak-anak, sudah berumah tangga ataupun belum, yang kerja ataupun yang masih mencari pekerjaan, akan mengalami sebuah proses. Apapun itu prosesnya. Kalau kita baca proses yang dijalani oleh Rasul Paulus, ayat yang lain, 3 hari 3 malam karam dalam kapal, aku disesak, aku dicaci, aku ditindas dan seterusnya. Itu tidak menjadi sebuah kebanggaan dalam Rasul Paulus, tapi dia belajar untuk melupakan. Seperti Yusuf, kamu hanya mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tapi Tuhan mempunyai rencana yang baik. Tatkala Yusuf ketemu dengan para kakak-kakaknya, bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita? Ayat yang terakhir, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dipersilakan pemusik worship dan singer untuk menempati posisinya masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman sedemikian bergolak, saudara. Dan zaman terus berputar. Teknologi semakin lama semakin canggih, saudara. Siapa yang berpikir dengan satu HP ini itu sudah menghancurkan Sakura film, Fuji film, sudah hancur semuanya, enggak ada, saudara, karena HP ini. Jam tangan, omsetnya juga sudah habis, saudara, berkurang banyak karena di sini sudah ada jam tangan. Kodak semuanya sudah enggak ada, jarang kan orang bawa Kodak, kan mutu sekarang pakai HP. Belum lagi koran, Jawa Pos, sudah semakin lama semakin omsetnya semakin menurun. Siapa yang berpikir HP ini akan sedemikian cepatnya? Yang saya tahu dulu HP itu besarnya, seperti Alkitab ini 3/4-nya Alkitab, saudara. Gak bisa dibawa saku. HP pertama kali keluar. Canggih, terus semakin canggih. Bisa menghancurkan puluhan pabrik dengan sebuah penemuan HP. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau perjalanan keimanan kita tidak berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Kalau kita tetap stagnan, wis pokoknya ben minggu aku nang gereja lah cukup sih, daripada aku bangunin molor. Bener. Tapi hanya kalau sekedar beribadah. Kalau sekedar kita mempersembahkan tubuh yang hidup, tidak yang kudus, apalagi berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Jangan kaget. Jangan kecewa. Jangan ngeresulo. Kalau yang pertama menjadi yang kemudian. Yang kemudian menjadi yang utama. Kata Pak Yusuf, saya kembali mengingatkan. Tinggal 3 senti perjalanannya. Tinggal 3 senti perjalanannya. 5 anak darang mengetuk, buka pintu. Dia sudah menunggu mempelai itu datang. Tinggal 3 senti, Pak Yusuf ngomong, pintunya itu kan, kalau zaman sekarang kan 3 senti, tinggal 3 senti mengetuk, saudara. Tapi pintu tidak dibukakan. Kalau tidak ada sebuah perubahan di dalam perjalanan keimanan kita,
Seiras dengan kenaikan Yesus Kristus yang kita peringati Kamis kemarin. Kita belajar dari 11 murid Kristus yang lain ditambah Paulus. Sebuah perubahan fenomena. Tidak hanya ada perjanjian lama, tapi kemudian ada kitab perjanjian baru. Bagaimana dengan perjalanan keimanan kita? Saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita akan terus berlanjut. Senyambang kesempatan itu Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita selanjutnya, apakah kita selalu underestimate dengan kasih dan penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Tapi yang paling parah, saudara, jangan sampai Tuhan underestimate dengan perjalanan keimanan kita. Saudara. Mari kita menjawab di hadapan Tuhan perjalanan keimanan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dapat diandalkan di hadapan Tuhan. Bahwa kita sudah siap untuk menjadi mempelai Kristus yang memang Tuhan persiapkan di dalam perjalanan keimanan kita. Apapun proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan wajahmu, Amin. Dipersilakan rekan-rekan sepelayanan perjamuan kudus untuk bersama-sama melayani. kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu. Dipersilakan Ibu Yusuf untuk menutup doa
doa firman Tuhan. Tuhan, kerinduan kami ya Bapa. Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk berbicara bagi kami semua. Biarlah Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami, kerohanian kami. Di hadapan Engkau tidak ada yang tersembunyi. Biar kami tidak underestimate kepada Engkau Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami. Di mana saat ini kerohanian kami? Tuhan, manusia tidak bisa melihat. Tetapi Engkau menyelidik sampai ke dasar hati kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, biar kami boleh mempersembahkan segala hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau ya Bapa. Apapun yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan, tidak ada artinya bagi kami. Tetapi Tuhan, jika hidup kami ini berkenan di hadapan Engkau, maka Engkau akan selalu menuntun kami ya Bapa. Biarlah Bapa, Engkau berjalan di depan kami dan kami boleh berjalan di belakang Engkau Tuhan. Supaya kami boleh senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya jangan didapati Tuhan, satu kali Engkau berkata, aku tidak mengenal Engkau. Itu ada satu kehancuran total di dalam perjalanan hidup kami ya Bapa. Kehidupan kami akan sia-sia, tidak ada artinya jika kami tidak masuk di dalam bilangan mempelai itu ya Bapa. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengingatkan hamba-Mu, Engkau sudah memakai hamba-Mu Tuhan menjadi perpanjangan lidah Engkau untuk menyampaikan berita ini ya Bapa. Biar kami boleh mempersiapkan kehidupan kami, segala dari segi kehidupan kami kudus dan yang berkenan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pakai Tuhan beliau Bapak Hendrata. Makin hari makin indah di dalam Engkau. Urapi Tuhan senantiasa supaya Engkau berkati segala pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati pengembalaannya ya Bapak. Rumah tangganya juga. Dan juga Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Jangan biarkan kami pulang tanpa membawa berkat itu. Tapi kami pulang dengan membawa berkat yang besar. Terutama berkat firman Tuhan. Kami boleh mempersembahkan dalam segala segi kehidupan kami. Kudus dan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Engkau. Biar kiranya Tuhan, Engkau layakkan kami Tuhan dari ujung rambut hingga telapak kaki kami Tuhan. Layakkan untuk kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat semuanya itu. Dengar dan jawab doa kami. Karena doa kami tidak pernah kami naikkan di dalam ilah yang lain. Tapi dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat, mempelai pria surga kami. Haleluya. Amin. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kemah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kembali Tuhan bersekutu dengan tubuh, kalau kami kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, ajari terus kami Tuhan, bahwa DNA kami bukan dari dunia ini. Tapi sungguh-sungguh kami adalah ciptaan baru yang siap untuk berjalan menurut kehendak-Mu, yang siap untuk berubah untuk kemuliaan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrata Naftali atas pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan setiap pelayanan beliau dimanapun beliau berada, juga keluarganya dan usaha pekerjaan Tuhan berkati. Ada permohonan bantuan doa dari Ibu Teingwa yang dirawat di ICU karena gula darahnya drop dan juga jantung lemah. Kita sama-sama mendoakan Ibu Teingwa dalam setiap doa kita, saudara. Biar kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan boleh kembali datang di minggu-minggu bersama kita di tempat ini. Kita berikan kesempatan untuk berikan persembahan, petugas persembahan boleh jalankan. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari. Kembali kami undang Bapak Pendeta Hendrata Naftali menunaikan doa penutup dan doa berkat. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang terang dan cuaca yang indah pada pagi hari ini. Sehingga kami semuanya dapat bersama-sama beribadah. Ajari terus di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Untuk terus kami dapat beribadah, bersyukur, berserah, bersandar, dan terus berharap kepada-Mu. Ajari terus di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Untuk melakukan seluruh kebenaran firman-Mu dengan tepat dan benar. Ajari terus di dalam perjalanan keimanan kami Tuhan. Untuk terus Tuhan menjadi yang terutama dan utama di dalam hidup kami. Apapun itu, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan sampai kapanpun Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Layakkan kami terus Tuhan. Angkat terus kehidupan kami terus Tuhan. Pimpin dan bimbing perjalanan kehidupan kami terus Tuhan. Untuk terus berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu, di dalam rel kebenaran yang Tuhan tentukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini, ibadah umum dan ibadah anak. Berkati Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih Bu Yusuf. Tuhan tambahkan terus kekuatan dan kesehatan. Terus nama iman dan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupannya. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami seluruh sidang jemaat GBT Logos. Berkati rumah tangganya, berkati anak menantu cucunya, dan terus berkati seluruh pelayanannya. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini. Worship, singer, pemusik, dan semua hamba-Mu yang terlibat pelayan LCD atau apapun Tuhan. Berkati mereka dengan berkat ilahi. Berkati kota Surabaya dan sekitarnya agar tetap dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Berkati negara Indonesia agar perekonomian semakin lama semakin membaik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini secara khusus kami berdoa untuk Ibu T. Inghua yang saat ini dirawat di rumah sakit karena gula darah drop dan jantung lemah. Pada pagi hari ini kami bersatu hati dengan iman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan dengan mohon kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan angkat segala sakit penyakit Ibu T. Inghua untuk kembali sehat, untuk kembali pulih, untuk kembali dapat beraktivitas, untuk kami dapat beribadah kepada-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak muda yang ingin masuk ke sekolah yang lebih lanjut Tuhan. Pimpin dan bimbing untuk memperoleh, untuk mendapat sekolah yang lebih lanjut, yang sesuai yang diinginkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk setiap perjalanan kehidupan kita. Untuk rumah tangga kita. Untuk pasangan kita. Untuk orang-orang yang kita kasih. Untuk pekerjaan kita. Untuk pelayanan kita. Untuk sekolah, kuliah. Untuk atau apapun itu. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita. Dan letakkan tangan kiri kita di dada seiras dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Supaya kita tidak hanya sekedar hidup mempersembahkan persembahan yang hidup, tapi kita belajar mempersembahkan yang kudus dan yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.